Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi dan malam ini saya bersama dengan Mr. Andres dan kita akan berbincang-bincang seputar bahasa Inggris dan kehidupan yang ada di kampung Inggris. Ya, Oke, langsung saja perkenalkan diri Mr. biar teman-teman pada tahu semua. oke, perkenalkan ya. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Andres Mahendra. Jujur saya pribadi sebenarnya aslinya orang Banten, tepatnya Pandeglang, Banten. Dan sekarang saya juga masih belajar sih, masih belajar di kampung Inggris, dan kata mister itu sebenarnya belum tepat gitu buat saya. Jadi sebenarnya saya masih belajar juga di kampung Inggris. Nah, itu saja dari saya mungkin. Mas Andres semenjak berada di kampung Inggris ini berapa tahun? Terkait waktu, sebenarnya saya di kampung Inggris itu sejak tahun 2019, boy. 2019 ketika itu setelah saya lulus SMA dan saya itu boleh dikatakan kurang beruntung lah untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Pokoknya semua jalur saya ikuti, saya ikut tes ini segala macam. Akhirnya saya kurang beruntung di situ. Nah, kemudian saya langsung pergi pada tepatnya Juni 2019, dan sekarang tahun 2021, ya hampir sekitar 2 tahunan lah. Tapi Mas Andres itu tidak kuliah. Oh iya, saya sekarang lagi kuliah. Karena kuliah apa ya, dapat info gitu, baru dapat info dari Al-Azhar itu sendiri gitu. Nah, kebetulan saya belajar di salah satu lembaga, namanya itu Al-Azhar English Academy, ya, ada di kampung Inggris. Dan saya mendapatkan info kuliah dari lembaga tersebut, boy. Nah, akhirnya saya mencoba masuk, dan akhirnya ya alhamdulillah saya sekarang baru semester 2 lah, baru masuk gitu. Berarti lembaga Al-Azhar itu tidak menampung sebuah pembelajaran dan pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab, tetapi menampung juga untuk kuliah Nah, pemuda-pemuda. ya jadi sebenarnya di Al-Azhar itu kan sebenarnya suatu lembaga informal ya, ada kan seperti itu. Nah, di situ ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ketika pada tahun 2020 kebetulan ada satu kampus yang boleh dikatakan baru lah, kampus baru. Kemudian otomatis mereka juga mencari atau membuka peluang untuk siapapun yang ingin masuk. Nah, kemudian si lembaga Al-Azhar ini bekerja sama gitu dengan kampus yang baru itu. Nah, akhirnya sekalian saya udah nyaman di Al-Azhar nih, dan Al-Azhar itu memberikan informasi terkait kuliah. Akhirnya ya udah saya masuk aja gitu. Nah, jadi Al-Azhar itu bekerja sama dengan kampus yang baru. Oke teman-teman, di sini lembaga Al-Azhar tidak cuma menampung studi pembelajaran, tapi menampung untuk orang-orang Betul banget yang gitu. kuliahnya yang kemarin-kemarin itu tidak lulus. Nah, Kesinilah berkursus bahasa Inggris sambil kuliah. boleh Di sini gitu, sudah boleh. disediakan. Nah, iya, benar. Tapi Mas Mr. Andres itu di sini sebagai apa? Sebagai tutor studi atau teacher Oh gitu. ya, jadi terkait status saya di sini sebenarnya statusnya belum jelas gitu, boy. Nah, belum jelasnya kenapa. Jadi dikatakan tutor camp juga saya masih banyak belajar di luar, tapi nggak dikatakan seperti itu. Pada dasarnya saya sudah memberikan hal-hal baru di camp. Intinya saya nggak menganggap bahwa diri saya itu sebagai tutor gitu. Tapi, Sama rata lah. ya sama rata. Intinya lebih apa ya, ngebimbing teman-teman yang baru kayak Aldi kayak gini kan. Lebih tua lah. Nah, dua, karena mungkin saya lebih lama di sini gitu dari teman-teman yang lain. Ya kan kalau anak-anak misalnya kita tidak bimbing kan pasti nggak ada tujuannya gitu, Nah, nggak ada yang iya. sekolah, kadang-kadang tidur gitu. Makanya itu sebenarnya tugas saya seperti itu. Boleh dikatakan tutor camp, tapi saya pribadi belum siap dikatakan tutor camp karena masih banyak ininya lah. Kalau juga menjaga anak-anak gitu. Nah, paling Biar gitu. kesininya itu kasihan orang tua gitu, biar gak main-main ke Gitu sini. kira-kira, boy. Tujuan sampean mengambil bahasa Inggris itu untuk apa? Wah, sebenarnya kalau berbicara tentang tujuan, sejarah panjang mengatakan. Jadi beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum saya ke Pare,
Itu waktu itu tuh saya punya keinginan kuliah ngambil di jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional itu di dalamnya ya bahasa Inggris harus lah. Ya harus. Ya jadi Kan luar negeri. nah, jadi kayak gimana ya? Kayak belajar bahasa Inggris tuh keren aja gitu. Bisa bahasa Inggris tuh keren aja. Ya kan bahasa Inggris itu kan internasional, sudah ada di mana-mana, Nah, di iya. negara-negara. Makanya tujuan, kalau ditanya tujuan saya belajar bahasa Inggris ya biar keren aja gitu. Jadi gini nih, Dres lu tuh nggak keren gitu kalau misalkan lu tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dres lu tuh nggak keren kalau misalkan lu tuh nggak nulis buku gitu. Misalnya ya, biar keren aja gitu. Nggak pernah punya cita-cita buat kerja atau buat study, karena ya study saya juga masih jauh gitu kan. Tapi of course lah, intinya biar keren dan biar bermanfaat itu udah faktor utamanya sih kayak gitu. Nggak ada hal lain selain itu. Teman-teman, anak pemuda sekarang kalau nggak tahu bahasa Inggris nggak keren. Makanya sekarang semua itu harus belajar bahasa Inggris, bukan harus sih. Yang Anda inginkan itu harus cari. Nah, udah. Harus cari boy. Jangan malas-malas, jangan putus asa. Asa harus belajar ya. Rencana sampean tuh setelah mengambil bahasa Inggris tuh apa, mau jadi guru atau apa, mau kerja di luar negeri begitu? Saya ingin mempekerjakan orang-orang pintar yang ada di Indonesia. Jadi setelah saya bisa bahasa Inggris, kemudian saya punya banyak pengalaman baru. Saya tuh nggak punya keinginan untuk kerja di orang lain. Makanya kedepannya selain saya berbagi apa yang saya dapatkan selama belajar bahasa Inggris, of course saya juga ingin membuka peluang kerja tuh buat orang-orang di sana. Cita-cita sampean? Nah itu it's my idea for future. Nah, jadi itu sih itu ya. Tanggapan sampean tentang kampung Inggris ini bagaimana, Mas? Ini sampaikan kepada pemuda-pemuda biar dia semuanya tertarik ke kampung Inggris. Jadi sebenarnya gimana ya? Kampung Inggris itu apa ya? Suatu tempat yang luar biasa sih kalau menurut saya. Jadi luar biasanya kenapa? Karena banyak hal istimewa di dalamnya gitu kan, sehingga saya yang jujur belum pernah keluar atau merantau jauh lama gitu kan. Tapi ketika saya stay di sini, menemukan kampung Inggris, berbaur di sini, saya rasanya seperti keliling Indonesia di satu tempat, mempelajari seluruh Indonesia hanya di satu tempat, di Pare. Kampung Inggris itu yang datangnya juga kan dari Sabang sampai Merauke katakan seperti itu. Nah di sini kita bisa belajar beberapa culture, jadi beberapa bahasa yang ada di Indonesia. Jadi kita mengenal suku A, suku B, bahasa A, bahasa B. Nah jadi itu. Kemudian perihal ekonomi juga di Pare itu sangat recommended banget buat teman-teman nih yang ingin belajar bahasa Inggris tapi dengan budget murah, kemudian biaya hidup yang murah. Pare itu adalah tempat yang cocok lah, yang cocok. Makanya saya sampai betah hampir 2 tahun di Pare itu, karena Pare itu benar-benar nyaman gitu. Itu sih, boy. Iya kan. Tapi sampai itu rencana itu mengambil berapa tahun di sini? Ya, saya kuliah kebetulan di Pare juga, dan sekarang saya baru semester 2. Artinya saya baru 1 tahun, sedangkan kuliah itu 4 tahun. Nah, otomatis masih 3 tahun lagi tuh saya stay di Pare. Jadi untuk teman-teman siapapun yang melihat temannya Aldi, kalau misalkan mau ke Pare silahkan ke Pare aja, di sini masih ada temannya Aldi, saya masih ada di sini. Ya buat teman-teman, ayo kita belajar bahasa Inggris di Pare, kampung Inggris ini sangat enak. Tapi tanggapan sampean sejak menjadi tutor itu, mendidik anak-anak itu bagaimana? Apa punya sampean punya keluhan gitu? Sebagai orang yang malas, sebagai orang pemalas, dan sebagai orang yang paling gak suka dibangunin, kalau dibangun pagi setelah sholat subuh gitu kan, itu saya merasa berat banget gitu ketika saya mencoba pertama kali membangunkan teman-teman yang lagi tidur pulas. Wah, itu rasanya kok nggak enak gitu. Ya kadang kan kalau sudah dari luar kan, kalau di pondok kan pasti masih dibangunin. Kalau dari luar itu kan kadang-kadang anak itu kan biasa gak juga dibangunin orang tua kan, otomatis kalau di sini dibangunin itu kan gimana gitu. Saya
ngerasa diri saya pribadi sih, saya juga kalau dibangunin orang nih nggak enak gitu. Ya orang pun begitu kali kalau misalkan saya bangun, tapi di samping itu kan menjadi kewajiban saya lah istilahnya Cuma sebagai amanah. orang yang dituakan sebagai amanah juga. Makanya mau nggak mau gitu dengan berat hati sebenarnya saya tuh. Wah, nyuruh ini ngebangunin terus nyuruh belajar, paling kayak gitu sih. Tantangan sih buat saya dan asik juga. Tapi pengalaman ini terakhir, pengalaman Mas Andres Kaitan. semenjak di Pare ini apa Nah. saja yang bisa didapatkan dengan Mas Andres itu? Pengalaman yang saya dapatkan sama di Pare, perihal asmara, oke kali ya, itu udah Oke. udah hal Sudah yang lumrah banyak lah. dari Sabang sampai Merauke, Ya, otomatis kan itu. banyak pilihan begitu. Nah, jadi perihal asmara oke, karena itu adalah suatu hal yang lumrah, terlebih kita tidak bisa dipungkiri dengan hal seperti itu. Ada generasi Z, ada generasi milenial gitu kan, Iya. jadi nggak ini. Itu pertama. Kemudian hal-hal baru yang saya pelajari juga banyak di Pare, kayak seperti tadi saya mengenal, oh ternyata bahasa Aldi itu kayak gini ya, bahasa Madura itu kayak gini. Karena kan sebelumnya saya nggak tahu loh Iya. bahasa Madura kayak gimana. Tapi ketika saya di Pare, semenjak saya di Pare, saya jadi tahu, oh ternyata bahasa Madura itu kayak gini. Nah itulah poin-poin yang saya dapatkan sama di Pare. Ya tapi kan kalau kita mencari pengalaman yang baru, otomatis kita kan berani merantau, berani begini. Gitu. Bukannya kita standby di kampung saja gitu, kita harus Iya kemana-mana. harus. Makanya teman-teman harus pergi ke Pare ya deh, harus Pare, out of the di zone Pare ya itu deh. dari Sabang sampai Merauke itu ada Wah, semua. luar biasa ya. Itu luar biasa sama sekali. Oke Mas, sekian, terima kasih Udah Mas. deh. Iya Mas. Pokoknya semangat deh belajar bahasa Inggrisnya ya. Ya Mas. Semangat, bilangin ke teman-teman bahwa Pare itu The luar best. biasa ya, the best lah. The best. Nah, Ya sekian tanya jawab dengan Mr. Andres ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.